Daras pagi 29 Desember 2024. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan, dan adik-adik sekalian, pada daras kali ini kembali akan dilanjutkan pembahasan mengenai penjelasan huruf-huruf muqatta'at. Bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan, dan adik-adik sekalian, selain mengarah kepada nama sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan dijelaskan dalam surah yang di dalamnya terdapat huruf-huruf muqatta'at, huruf-huruf muqatta'at ini juga mengarah kepada jumlah hitungan abjadnya. Dan dari jumlah hitungan tersebut menunjukkan kepada suatu keadaan zaman secara khusus. Makna ini bersumber pada sebuah hadis di mana di dalamnya dijelaskan bahwa ketika salah seorang Yahudi mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan wahyu Alif Lam Mim, lantas orang-orang Yahudi yang mengetahuinya berkesimpulan bahwasanya huruf-huruf tersebut dilambangkan sebagai jumlah tahun dan mengungkapkan pemikiran mereka di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri tidak membantah penafsiran mereka. Jadi fakta bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak membantah pemahaman mereka menunjukkan adanya makna tertentu di baliknya. Dan jika melihat isi surah yang diawali dengan huruf muqatta'at, dapat dikatakan bahwa huruf muqatta'at tersebut mengacu pada periode tertentu, yang mana peristiwanya dijelaskan secara khusus di dalam surah tersebut. Baik dalam konteks bahwa peristiwa tersebut terjadi setelah berakhirnya masa kenabian ataupun baru dimulai setelah berakhirnya masa kenabian. Jadi jika pendapat ini memang dianggap benar, maka jelas bahwa peristiwa di dalam surah Al-Baqarah merupakan gambaran singkat tentang kejadian-kejadian dalam 71 tahun setelah kenabian. Hal ini mengacu pada nilai huruf alif, yaitu 1, lam 30, dan mim 40. Yang jika dijumlahkan totalnya adalah 71. Nah, sebagai contoh, kita mengetahui bahwasanya Hazrat Muawiyah wafat pada tahun 60 Hijriah. Jika ditambahkan 13 tahun sebelum Hijriah, maka totalnya menjadi 73 Hijriah. Dan dari sejarah, kita pun memahami bahwasanya Hazrat Muawiyah membayat Yazid dalam 1 atau 2 tahun sebelum wafatnya. Karena sejak saat itulah fitnah besar dimulai, maka periode awal Islam dan masa kejayaan Islam dapat dianggap berlangsung selama 71 tahun sebelum Muawiyah membaiat Yazid. Dan dari sanalah bermula awal perpecahan dalam Islam. Gambaran periode ini dijelaskan di dalam surah Al-Baqarah. Surah kedua sebagai contoh adalah surah Maryam yang diawali dengan huruf muqatta'at kaf ha ya ain shad dengan jumlah nilai 195, ya. Di dalam surah Maryam disebutkan tentang perkembangan kekristenan, khususnya perkembangan kedua yang terjadi setelah kemajuan Islam, ya. Dari sejarah kita pun memahami bahwasanya pada tahun tersebut kekristenan kembali mengangkat kepalanya. Tahun itu adalah tahun di mana untuk pertama kalinya dalam sejarah Islam ada upaya untuk menggulingkan Khalifah Al-Mu'tasim Billah yang tengah berperang melawan Kekaisaran Romawi Kristen, ya, dan menggantinya dengan Abbas bin Ma'mun sebagai khalifah. Dengan cara inilah Islam dilemahkan di hadapan kaum Kristen. Pada masa itu juga kaum Kristen kembali menyerang Spanyol dan merebut sebagian wilayahnya. Selain itu terjadi juga peristiwa tragis ketika Kekhalifahan Andalusia membuat perjanjian rahasia dengan Raja Kristen Romawi untuk melawan Kekhalifahan Abbasiyah. Sementara Kekhalifahan Abbasiyah menjalin hubungan yang baik dengan Raja Prancis untuk melawan pemerintahan Islam di Spanyol. Dengan cara inilah, politik Islam mulai melibatkan kaum Kristen
yang mana pada akhirnya berujung untuk membuka jalan bagi perkembangan kekristenan dan jalan juga untuk kemunduran Islam, ya. Jadi, di sini Huzur menjelaskan bahwasanya menurut pendapat Huzur, jika surah-surah lainnya juga diteliti berdasarkan periodisasi waktu, maka akan ditemukan banyak sekali penjelasan terkait isi dari surah-surah tersebut. Jadi kesimpulannya adalah huruf-huruf muqatta'at ini paling tidak bermakna dua. Yang pertama menunjukkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua menubuatkan tentang zaman-zaman yang berbeda yang dijelaskan sesuai dengan pembahasan surah tersebut. Selanjutnya Huzur menyodorkan sebuah kritikan mengenai huruf-huruf muqatta'at ini, di mana kritikan itu berbunyi, mengapa Al-Quran menggunakan cara yang aneh ini? Seakan-akan huruf-huruf muqatta'at ini menyulitkan. Ya. Lantas Huzur radhiyallahu anhu menjawab, sebenarnya ini bukan suatu cara yang aneh. Bahkan cara ini sudah lumrah didapati dalam syair-syair kuno Arab. Salah satu syair kuno Arab yang dikutip oleh Huzur berbunyi, Qulna qifilana, faqalat qaf. Kami berkata kepada perempuan itu, berhentilah untuk kami. Lantas perempuan itu menjawab, qaf. Makna qaf di sini merupakan singkatan dari kata waqaftu, yang artinya aku berhenti. Dan juga di dalam kebiasaan umat para nabi terdahulu pun biasa menggunakan permisalan-permisalan. Seperti halnya kata jannah. Kata jannah ini sering diartikan sebagai tempat tinggal Nabi Adam alaihissalam. Padahal kita juga mengetahui bahwa makna kata jannah yang ditujukan kepada Nabi Adam alaihissalam bukanlah surga, melainkan itu adalah perumpamaan tentang gambaran sebuah tempat yang sangat indah, yang sangat nyaman, seakan-akan tempat tersebut adalah surga. Padahal bukan surga hakiki, surga yang akan dimasuki setelah hari kiamat nanti. Tidak hanya itu saja, bahkan di masa sekarang pun kita sudah akrab dengan penggunaan singkatan-singkatan untuk gelar. Ya. Jadi keberatan seakan-akan huruf muqatta'at ini menyulitkan itu sama sekali tidak berdasar. Bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan, dan adik-adik sekalian, demikianlah daras pagi kali ini. Insya Allah akan dilanjutkan besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.